Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahlil qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya man maqalidul umur kulliha biyadihi wa ilayhi yarji'ul amru kulluh. Ya Fattah ya Alim, iftah alaina fathan qariba. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Soal yang ke-97. Ya. Soal idza kanat asy-syururu bi qada'illah fa kaifa yarda al-'abdu syarra wa yalzamuhu dzalika. Soalnya apabila kejahatan itu adalah qada'nya Allah atau ketentuan dari Allah, pakai fayyarul 'abdu syar'a, maka bagaimana ridhonya seorang hamba kepada kejahatan tadi. Wa yalzamuhu dzalika, dan lazimnya akan yang demikian itu. Artinya bagaimana kalau hamba itu ridho dengan kejahatan seperti ini misalnya, baik buruk itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah. Lalu si hamba ini tadi karena meyakini, paham baik dan buruk dari Allah, lalunya ridho dengan keburukan-keburukan yang telah terjadi. Apakah itu bisa diterima? Apakah itu perlu diridhoi juga? Jawabnya ar-ridha alladzi yalzamul 'abdu, ridha yang lazim bagi seorang hamba atau oleh seorang hamba itu. Sifat ridha tadi innama hiya bil qada, bukan ridha dengan kejahatannya, tapi ridha dengan qadanya. Ridha dengan qadanya, bukan dengan kejahatannya. Jangan salah paham. Karena semua baik dan buruk khairihi wa syarrihi minallah, lalu ridho aja dengan kejahatannya itu maksiat jadinya. Baik buruk itu, baik yang dilihat atau yang dilakukan, kejahatan atau keburukan yang dilihat atau yang dilakukan, itu ada yang diridhoi Allah, ada yang dimurkai oleh Allah. Yang dimurkai oleh Allah adalah keburukan tadi. Yang diridhoi oleh Allah adalah kebaikan. Nah, yang kita ridho itu bukan kejahatannya. Yang kita ridho adalah qadanya. Qadanya. Karena qadanya itu minallah, itu pada Allah kita tolak. Nah, terus kita apabila kebaikan kita baru senang, baru kita ridho. Tapi apabila keburukan yang kita lihat atau keburukan yang
menimpa kepada kita ridho dengan Allah. Tapi kalau itu mengandung dosa, mengandung maksiat, maka kita wajib kadar ridho dengan kemaksiatan, wajib kadar ridho dengan keburukan tadi. Bisa dipahami? Jadi yang kita ridho itu adalah qadha-nya, bukan keburukannya, bukan kejahatannya, bukan. Wa qada'u syarri laisa bisyarrin. Qadha kejahatan yang sudah ditetapkan Allah, qadha-nya itu laisa bisyarrin, itu bukan kejahatan. Wa innama syarr huwal muqtada. Nah, yang kejahatan itu hanya saja yang jahat itu adalah yang ditentukan. Nah, jadi jangan sampai salah kita. Karena kalau kadar ridha dengan kejahatan, kadar ridha dengan keburukan, sampaikan kadar ridha lawan Allah. Ya lah. Contoh maksiat yang dilakukan oleh seseorang itu keburukan, ya lah. Maka apabila kita ridho dengan maksiat yang dilakukan oleh orang lain atau diri kita yang melakukan atau orang lain, maka kalau orang lain melakukan maksiat kita ridho dengan kemaksiatannya, kita sama berdosa. Sedangkan Nabi bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Dengan hatinya menunjukkan kadar ridho. Wa huwa adhaful iman, itu paling lemah iman. Kalau menganggap biasa aja, itu biasa aja sudah kayak itu dosa gitu. Ini kalau kita melihat keburukan tadi. Nah, kalau dikembalikan kepada tauhid, kalau nih segala sesuatu adalah qadha Allah, nah maka kita wajib ridho dengan qadha Allahnya, bukan dengan keburukannya. Bisa dipisahkan ini? Nah, jadi dengan ketetapan Allah, Allah tetapkan apapun keburukan yang ditetapkan Allah itu baik berkah. Nah, yang ada buruk itu ketika sudah muqtada ditetapkan. Ketika sudah zahir baru ada buruk dan baik. Tapi kalau belum nampak ketetapan Allah itu semuanya baik. Orang tenang, ada yang Allah takdirkan atau Allah tetapkan sebagai orang kafir. Ya kan? Sekarang kafir itu diridhoi Allah. Ada? Ya Allah. Dimurkai Allah enggak? Murka Allah. Sekarang pertanyaannya, yang menjadikan orang itu kafir siapa? Itu ngarannya qadha Allah, ketetapan Allah, sudah Allah menghendakinya itu kafir. Nah, ketetapan itu bukan kejahatan, tapi kafirnya itu kejahatan. Fala yakunu ridhan bisyarri, maka tidak boleh ridho dengan kejahatan. Jadi kisah orang duduk di warung, kisah ilmu ketuhanan. Biasa Allah ada ngaran warungnya aja harap warung tauhid. Warung tauhid, duduk ngopi, kopi ya, setengah hari duduk di situ, segelas kopi. Nah, kisah tauhid apa? Nang begisah itu subuhnya ada. Bakal karasan tentang ilmu tauhid. Ini kan gitu, biasanya orang-orang kisah ilmu ketuhanan atau besusurungan, bata tangguhan, bata tinggian ilmu. Kalah pandir si ikung nih, menempeleng orang kawan. Saret yang si ikung, tapi kan nempeleng aku. Allah Ta'ala nempeleng nih, marah Allah. Lalu enak membalas. Nah, hendak membalas dia, maka seberapa Allah Ta'ala juga hendak balas dia. Banyak pada Tuhan dirinya. Ya. Ada nakai upang orang bertauhid ada seperti itu. Makanya mesti harus dipahami tauhid itu. Yang mana yang zahir, yang mana yang hakikat.
Yang mana yang bisa dibicarakan, yang mana tidak bisa dibicarakan. Bila dibicarakan, yang kada patut dibicarakan di tengah umum malah tambah salah. Nah, itu. Jadi tingkatan awaliyah tajiji. Itu yang pertama, masalah tauhid. Hafali aja dulu sifat 20, biar kada paham kada apa-apa. Belum paham lagi ya hafali aja. Sifat 20 nang wajib, dalilnya nang mustahil, nang harus, yang bagi Allah, bagi Rasul, hafali aja. Karena di sanawiyah nah mulai memahami aliyah. Jadi awaliyah dia ngapal dulu. Nah, amun awaliyah kada hafal, nah, di wusta kada hafal, apalagi mun aliyah kada hafal. Wah, kada tahu ini aliyah itu di luar kepala berarti Anda. Anak dalil apa sih dia? Hafal. Dalil nakal, dalil akal, gitu. Atau aliyah ya Allah. Nah, jadi awaliyah, wusta itu dalil-dalil dihafali wujud-wujud. Masalah tauhid itu adalah fardhu ain. Awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi istiqani. Qala Safwatu Zubad. Sahibu Safwatu Zubad. Dalam Zubad. Nah, jadi kita tuh jangan kada ridha lawan qadha. Kita itu nang kada boleh ridha itu lawan kejahatannya. Kalau qadhanya wajib ridha. Hal yakunul mufawwidu mukhtaran. Apakah orang yang tafwid, mufawwid itu orang yang menyerahkan itu mukhtaran, dipilih. Apakah orang yang dapat tafwid itu adalah orang yang dipilih? Maka ujar Sidin, apa sembalang mufawwid itu orang yang tafwid menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafwid. Kita nih banyak urusan, banyak yang mesti harus dikerjakan, banyak perlu dijalani kehidupan. Kita berusaha tetap kita jalankan, tapi jangan lupa mau ikhtiar kita jalankan. Tawakal dan tafwid jangan ditinggalkan. Tawakal, tafwid menyerahkan diri kita kepada Allah. Habis kita berusaha, serahkanlah. Semuanya itu sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, itu tafwid namanya. Kita berusaha belajar, menuntut ilmu, menghafal. Setelah itu dijalankan, kita tafwid ya. Apa yang akan menimpa kita di akan datang, serahkan lawan Allah. Apa yang menjadi takdir kita, kita serahkan kepada Allah. Yang penting saat ini kita jalani yang terbaik. Nah, ini tafwid. Nah, apakah orang yang seperti itu memang mukhtaron, dipilih? Maka jawabannya as-sahih annal mufawwidha yakunu mukhtaran. Nah, benar bahwasanya orang yang tafwid menyerahkan dirinya kepada Allah itu adalah orang yang mukhtar, orang yang dipilih. Wala yaqdahu dzalika fit tafwid. Dan tidaklah buruk, tidaklah jelek oleh yang demikian itu fi tafwidhihi, di dalam penyerahannya, di dalam tafwidnya.
Jadi kalau orang tuh kada dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, biar nang kaya apa aja, ya, biar nang kaya apa aja kada harapan dapat hendak jadi wali, biar siang malam beribadah kada harapan jadi wali, mun kada. Ya, apa semalam yang kita belajar itu dalam Manhajus Sabiq, man talaba lam yukhlaq ta'ab. Ya kan itu lah. Siapa yang menuntut berhimat nih, tapi yang dituntutnya itu lam yukhlaq, tidak dijadikan untuknya ta'ab, niscaya menguyuhi aja. Lam yurzaq, kada dikaruniakan Allah kepadanya, menguyuhi aja. Maka itu kita perlu tafwid. Kita ini berusaha menjalankan perintah Allah untuk ilmu, bekerja, berusaha, ialah jalankan apa yang diperintahkan Allah. Hasilnya serahkan. Aku ini kena jadi apa? Aku ini kena begawi apa? Seperti apa? Itu tafwid aja kepada Allah. Yang penting itu apa? Sekarang kita ini menjalankan perintah Allah kan ada. Nah, itu yang penting. Yang bagus yang ada. Nah, tafwid kita kan tahu kita akan datang tuh. Serahkan aja tuh sudah ada dalam qadanya Allah. Maka dari sebab itu tadi itu kembali ke atas, qada itu kita wajib ridho. Ya lah. Tapi dengan keburukan yang telah ditetapkan Allah, kita tidak boleh ridho. Harus kita berusaha merubahnya. Baik. Kadang naik misalnya, itu syar atau khair? Syar. Ada belajar ya bro. Misalnya, secara ketetapan itu sudah ketetapan Allah. Tapi kita celak diri kita. Nah itu, kita celak diri kita. Celak di mana? Di mana sifat malas kita. Makanya ada di dalam Al-Qur'an, ma asabaka min hasanatin fa minallah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Nah, jadi kita itu mencela diri kita dari sisi yang buruknya. Adapun dari yang baik, yang bagus kita serahkan kepada Allah. Nah, ini minallah. Limadza kana lil 'abdi ay yakhtara al-afdala wa laysa lahu ay yakhtara al-aslaha. Kenapa adalah bagi hamba bahwa memilih yang lebih afdal, wa laysa lahu, dan tidak baginya memilih yang lebih bagus, lebih aslah. Nah, kenapa hamba itu memilih yang afdal, tidak memilih yang aslah? Li'anna al-'abda ya'rifu al-afdala min al-mafdul wa la ya'rifu as-salaha min al-fasadi. Ini ingat dulu guru kami kepada, kalau seseorang itu bisa memilih ini baik, ini buruk, itu biasa. Ya, ini baik, ini buruk, itu biasa. Kenapa? Itu awal memanis. Ya, ini baik, ini buruk. Bila kawan membedakan itu wajar. Berarti ini orang nambah akal. Tapi yang luar biasa itu, ini baik, ini lebih baik. Nah, itu yang lebih luar biasa. Kawan membedakan yang antara ini baik dan lebih baik. Maka ini orang yang alim. Ya, ini orang yang alim. Antara afdal minal mafdul tadi. Makanya derajat orang yang awam, ini tuh kamu membedakan gini aja. Ini baik, ini buruk, itu derajat orang awam. Beda dengan orang alim. Ini baik, ini lebih baik. Kita nih belajar ilmu, apalagi yang aliyah. Kita banyak punya kaul. Kita banyak punya pendapat. Fikih seperti ini. Banyak kita baca kitab sudah tahu. Oh, ini boleh, ini boleh. Nah, jangan sampai kita mengambil karena ini boleh, ambil yang paling mudah. Untuk kadang-kadang itu nafsu kita. Wah, ini boleh aja kayaknya, ambil.
ini boleh aja. Nah. Tapi kalau orang-orang dulu enggak. Ini baik, ini lebih baik, maka mereka mengambil yang lebih baik. Nah, itu. Makanya di dalam mazhab Syafi'i itu rata-rata yang diambil beliau adalah yang afdal, yang lebih utama. Nah, itu lebih ketat dalam perumusan fikih. Wala ya'rifu shalah minal fasadi liyuridahu bil hukmi. Tidak mengenal kebaikan daripada keburukan supaya menghendaki akannya dengan hukum. Summa inna makna ikhtiyarul afdal. Kemudian sesungguhnya makna memilih afdal itu ayyurida, bahwa menghendaki minallahi ta'ala daripada Allah Ta'ala ayyaj'ala sholahahu, bahwa menjadikan akan kebaikannya. Karena kalau memilih yang afdal itu pasti baik. Bima huwal afdal, pada sesuatu yang ia lebih afdal. Nah itu karena harapan apa? Mudah-mudahan Allah memberikan yang lebih baik, lalu pilihlah yang afdal. Iyalah. Wa yaqtaru lahu dzalika wa yukabbirahu la anna lil 'abdi tahakkuman fi syai'in min dzalika. Jadi bahwa menghendaki daripada Allah Ta'ala menjadikan akan yang baik pada bima huwal afdal, pada sesuatu yang lebih baik. Wa yakhtara, dan memilih baginya yang demikian itu, wa yuqaddirahu, dan mentakdirkan akannya, la, tidak, bahwasanya bagi hamba itu tahakkuman fi syai'in min dzalika, tidak menjadikan hukum pada yang demikian itu. Ini kitab ini ringkasan Minhajul Abidin. Ini ringkasan Minhajul Abidin. Kayak Minhajul Thalibin. Minhajul Abidin. Kalau Minhajul Thalibin itu karangan Imam Nawawi. Kalau Minhajul Abidin itu karangan Imam Ghazali. Kitab terakhir yang dikarang Imam Ghazali Minhajul Abidin. Nah, ini diringkas jadi satu buku yang jadi tanya jawab. Kami 2 aliyah, 3 aliyah belajar tuh Minhajul Abidin, akhlaknya Minhajul Abidin, akhlak. Yaitu masalah memperbaiki ibadah. Jadi mengenali hawa nafsu, mengenali hal-hal yang merusak ibadah kita. Itu dalam Minhajul Abidin. Kita ibadah rasa bujur aja sudah, padahal banyak kelirunya. Nah, itu banyak salahnya. Nah, termasuk diringkas di dalam kitab ini ada sebahagian tambahan dari beliau yang meringkas ini siapa? Meringkas ini alumni Darul Mustafa. Mahiyal muqtiyatul lati yalzamu biha ridha. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya,